Hai semua, kita bertemu lagi pada pertemuan ke-18 Bahasa Indonesia. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan musik atau tarian daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikatornya 4.4 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. Lalu, tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami jenis teks prosedur, urutan langkah teks prosedur, dan urutan isi teks prosedur. Jadi, materi kita hari ini tentang apa ya? Iya, materi kita hari ini adalah yang pertama, jenis teks prosedur. Yang kedua, urutan langkah teks prosedur. Dan yang ketiga, urutan isi teks prosedur. Selanjutnya, mari perhatikan teks berikut. Cara memainkan angklung, cara membuat obat tradisional, cara melakukan gerakan tari tortor, cara mematikan komputer dengan benar. Kalian juga bisa lihat di bukumu halaman 83 sampai 89. Mari kita masuk pada teks yang pertama, cara memainkan angklung. Kalian juga bisa lihat di bukumu halaman 83. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal atau yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah. 2. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. 3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. 4. Pegang ujung tabung dasar angklung yaitu horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak yaitu horizontal, tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. 5. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. 6. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Nah, sekarang kita masuk pada teks yang kedua, yaitu cara membuat obat tradisional insomnia. Anda mengalami insomnia atau tidak bisa tidur? Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahan: 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm, 600 cc air. Langkah-langkah: 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. 3. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. 4. Rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. 5. Minum selagi hangat. Selanjutnya, kita masuk pada teks yang ketiga, yaitu
Cara melakukan gerakan tari tortor. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan berikut. 1. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. 3. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. Ujung ibu jari saling menyentuh. 4. Gerakkan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. 5. Ganti gerakkan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. 6. Gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. 7. Ulangi gerakan tangan dan kaki. Begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gondang. Dengan belajar tarian ini, kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih. Nah, sudah 3 teks yang kita pelajari. Sekarang kita masuk pada teks yang keempat. Mematikan komputer dengan benar. Kalian juga bisa lihat di bukumu halaman 89. Perlu belajar mematikan komputer secara benar sehingga tidak cepat rusak dan berdampak negatif. Untuk mematikan komputer, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan. 1. Tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. 2. Klik menu Start atau logo Windows di pojok kiri bawah. 3. Pilih Shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. 4. Setelah komputer benar-benar mati, kemudian tekan tombol pada monitor dan speaker, stabilizer, dan perangkat komputer lainnya. Setelah itu, baru cabut kabel dari stop kontak. Hal ini bertujuan untuk menghemat daya dan mengantisipasi terjadinya konsleting listrik. Selamat mematikan komputer dengan benar. Nah, anak-anak, sudah ada 4 teks prosedur yang kita amati bersama. Yaitu 1. Cara memainkan angklung. 2. Cara membuat obat tradisional insomnia. 3. Cara melakukan gerakan tari tortor. Dan yang keempat, cara mematikan komputer dengan benar. Dari keempat teks tersebut, maka apa jenis teks prosedur? Dari segi tujuan, teks prosedur dibagi menjadi 3 atau jenisnya ada 3, yaitu memandu cara menggunakan, yang kedua, memandu cara membuat, dan yang ketiga, memandu cara melakukan. Lalu, bagaimana langkah-langkah yang benar dalam teks prosedur? Langkah tahapan dengan urutan yang benar. 1. Tahapan ditunjukkan dengan penomoran. 2. Berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan. Misalnya terdapat kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga, berupa tahapan yang ditunjukkan kata yang menunjukkan urutan waktu. Ditandai dengan kata sekarang, kemudian setelah itu. Lalu bagaimana dengan urutan isi teks prosedur? Yang pertama, judul. Dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan.
dapat juga berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Yang kedua, pengantar. Pengantar yang menyatakan tujuan dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan, dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang ketiga, bahan atau alat dapat berupa daftar rincian, dapat berupa paragraf. Pada teks tertentu tidak diperlukan alat dan bahan. Dan yang keempat, langkah. Langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Nah, demikian tadi materi yang telah kita pelajari. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, lakukan hal berikut. Nah, demikianlah materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada grup WA pembelajaran atau kolom forum Google Classroom. Sampai jumpa, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya.